Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dari Lokal A2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait motivasi belajar pada siswa. Menurut Thomas L. Good and J. B. Preppy mendefinisikan motivasi sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat kita ambil kesimpulannya nih bahwa pengertian motivasi adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai. Ada dua jenis motivasi yang perlu untuk diketahui. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Nah, jenis motivasi ini timbul dari dalam individu sendiri tanpa adanya paksaan, dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Menurut Sardiman, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri seseorang individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jenis motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari pengaruh luar individu karena ajakan, paksaan, atau suruhan dari orang lain sehingga seseorang akan melakukan sesuatu. Kemudian Winkel menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik merupakan aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri. Misalnya, seorang siswa yang rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan. Dalam proses pembelajaran, pasti sangat diinginkan supaya semuanya berjalan dengan efektif. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, penurunan motivasi belajar akan sangat berdampak buruk bagi diri seorang individu, karena di dalam dirinya sudah tidak ada rasa semangat untuk belajar atau bahkan tidak mempunyai kesadaran betapa pentingnya belajar bagi setiap individu. Berikut adalah faktor-faktor penghambat motivasi yang perlu untuk diketahui. Yang pertama adalah dari faktor internal, itu ada rendahnya tingkat inteligensi. Nah, inteligensi yang dimiliki oleh seorang siswa sangat berpengaruh atau memiliki peran penting bagi siswa dalam memotivasi belajarnya. Misalnya, apabila seorang siswa memiliki inteligensi yang tinggi, maka minat kesadaran akan proses belajar itu akan meningkat. Gitu loh. Jadi mereka tuh tahu ketika mereka mempunyai inteligensi yang tinggi, mereka tahu betapa pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah bakat yang tidak sesuai. Perlu diketahui dalam peningkatan motivasi belajar siswa, kita juga harus mengetahui bahwa setiap siswa pasti mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Nah, siswa yang memiliki bakat mumpuni akan mudah menyerap informasi pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan oleh guru. Motivasi belajarnya pun akan semakin tinggi karena kecintaannya pada pelajaran yang disampaikan. Begitu pula sebaliknya, jika materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa sama sekali tidak sesuai dengan bakat yang dimilikinya, maka akan mengalami permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya akan berdampak pada minat belajar siswa. Yang ketiga adalah perasaan minder. Jika seseorang siswa mengalami rasa kurang percaya diri, pastinya akan sangat berpengaruh terhadap motivasi belajarnya. Siswa yang mengalami rasa kurang percaya diri akan merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu dan tentunya akan kehilangan semangatnya untuk meraih tujuannya. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa siswa yang mengalami rasa kurang percaya diri pastinya akan selalu beranggapan bahwa dirinya tidak bisa dan tidak mampu sehingga terjadinya penurunan motivasi dari dalam dirinya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah satu, faktor guru. Seorang guru yang kurang interaktif dan monoton bahkan pun juga kurang kreatif dalam pembawaannya saat mengajar di kelas membuat siswa akan cenderung bosan dan tidak konsentrasi dalam menyerap materi yang disampaikan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunannya motivasi pada siswa. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama itu adalah lingkungan sekolah. Banyaknya siswa di kelas akan menyebabkan siswa kurang mampu berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jumlah siswa yang melampaui jumlah ideal akan membuat guru kesulitan dalam mengelolanya. Perhatian guru pun tidak akan merata dan kurang memenuhi kebutuhan pengetahuan anak. Nah, hal ini akan menyebabkan yang kurang diperhatikan tadi menjadi tidak termotivasi untuk dalam proses pembelajaran mereka.
Faktor lingkungan yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang dimaksud di sini adalah pola asuh dan cara orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua yang tidak peduli dengan proses belajar anaknya cenderung akan membuat anak akan menyerah saat mengalami kesulitan belajar karena anak merasa kurangnya perhatian dari orang tuanya. Fasilitas yang disediakan oleh orang tua juga sangat berpengaruh pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan belajar anak, serta bagaimana keharmonisan keluarga juga merupakan kunci motivasi belajar anak di rumah. Setelah itu ada lingkungan masyarakat. Maksudnya di sini lingkungan masyarakat adalah bagaimana sih kondisi pergaulan anak. Jika anak berada dengan kondisi lingkungan yang baik dan positif, pastinya juga akan membawa dampak yang baik bagi seorang anak. Dari beberapa faktor penghambat dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh sekali. Adanya faktor dari dalam diri, guru, lingkungan, sekolah, keluarga, ataupun masyarakat bukan hanya sebagai penghambat, akan tetapi faktor tersebut juga bisa sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi belajar. Semuanya sangat berperan penting satu sama lain dan perlu untuk menjadi perhatian agar bisa meningkatkan semangat individu dalam belajar. Karena seperti yang kita ketahui, adanya motivasi belajar itu sangat berperan penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.